Organisasi Islam seperti NU hingga Muhammadiyah, bahkan MUI di tanah air marak menyuarakan penolakan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Dengan dasar alasan tidak adanya hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Israel hingga belum usainya penjajahan terhadap Palestina yang sejatinya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, aksi penolakan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 juga turut digaungkan massa alumni 212 yang turun langsung ke jalan melakukan aksi demonstrasi pada 20 Maret 2023 lalu. Kemudian, penolakan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 juga digaungkan dengan gamblang oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, yang juga selaku tuan rumah agenda penting pelaksanaan drawing, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Penolakan timnas Israel itu pun dinilai sebagai aksi yang syarat akan pesan politik. Padahal, gelaran Piala Dunia U20 2023 sudah jelas adalah ranahnya olahraga. Opini publik yang sebelumnya mendukung penuh penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 pun perlahan mulai tergiring sedikit demi sedikit, hingga terbagi menjadi dua kubu antara pro dan kontra. Seiring dengan masifnya aksi penolakan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023, beberapa pengamat sepak bola tanah air memiliki pendapatnya sendiri, yang berbanding terbalik dengan pernyataan yang digaungkan ormas-ormas Islam yang ada. Para pengamat sepak bola pun dengan tegas mengatakan bahwa Piala Dunia U20 2023 adalah urusan olahraga semata, bukan merupakan urusan politik. Secara nyata, memang betul adanya bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel. Namun, ini dinilai merupakan konsekuensi karena Indonesia ditunjuk dan setuju jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Perihal penolakan timnas Israel ini, PSSI sejatinya sempat bersuara melalui ketua umumnya, yakni Erick Thohir. Erick Thohir cenderung angkat tangan menyikapi penolakan kehadiran timnas Israel, kemudian menegaskan bahwa ini adalah domain daripada politik luar negeri Indonesia, yang dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri. Rencana penyelenggaraan Piala Dunia U20 mulanya berjalan lancar dan terstruktur. Meski ada beberapa masalah seperti halnya fasilitas venue, namun hingga kini tengah dikebut penyelesaiannya oleh pihak terkait, yaitu Kementerian PUPR. Beragam persiapan pun telah dilakukan. Selain dari sisi kesiapan venue, kesiapan program asah pemain pun dikejut dengan beberapa laga uji coba hingga sebelumnya di turnamen level Asia. Kemudian, agenda awal yang sangat penting, yakni pembagian drawing Piala Dunia U20 pun telah dijadwalkan, yaitu pada tanggal 31 Maret 2023 di Denpasar, Bali. Namun, beberapa hari menjelang pelaksanaan drawing, isu-isu penolakan terhadap kehadiran timnas Israel bergejolak kesana-kesini, layaknya ayam tanpa kepala. Seiring dengan hal itu, FIFA kemudian menyatakan bahwa proses pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 di Bali batal sepenuhnya, tanpa alasan yang belum dibeberkan ke muka publik. PSSI menunggu alasan pasti dari FIFA terkait pembatalan drawing tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Maret, Presiden Jokowi bertemu dengan Dubes Palestina Zuhair Al-Sun dan membahas mengenai keikutsertaan timnas Israel. Zuhair pun lantas mempersilahkan Piala Dunia U20 2023 digelar meski ada timnas Israel di dalamnya. وهذا ما سعدنا به اليوم لقاء فخامة الرئيس جوكو ويدودو لتقديم التهاني بهذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية متمنيين لإندونيسيا كل الخير كل الازدهار. اليوم كانت فرصة لرسالة فخامة الرئيس جوكو ويدودو الداعمة للقضية الفلسطينية والتي هي مبدئية لن تتغير كما سمعناها في حق نضال الشعب الفلسطيني نحو التحرر، نحو الاستقلال، نحو الحرية، والقدس عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية. القيادة الإندونيسية تتابع
عن كثب التطورات على الأرض الفلسطينية، وهي في نفس الوقت ترفض أي إجراءات ضد الشعب الفلسطيني تمس سيادته، تمس حقوقه المشروعة والوطنية. هذه كانت رسالة فخامة الرئيس لنا هذا اليوم، ونحن بدورنا نقلنا له الظروف والتطورات التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن، ونقلنا تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية لفخامة الرئيس وللشعب الإندونيسي على مواقفه الثابتة والداعمة والتي لمسناها والتي لن تتغير. هذه مبادئ ثابتة مبدئية موجودة في مجتمع وعقول المجتمع الإندونيسي قاطبة. كل الاحترام، كل التقدير لفخامة الرئيس والقيادة الإندونيسية وللدبلوماسية الإندونيسية التي تبذل جهودا رائعة في نصرة القضية الفلسطينية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada Minggu 26 Maret, PSSI mengadakan konferensi pers mengenai dibatalkannya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 2023. Dalam hal ini, Arya Sinulinga selaku Komite Eksekutif PSSI menjadi pembicara tunggal. PSSI pun menyinggung dan mempertanyakan alasan pasti dari FIFA terkait pembatalan tersebut. PSSI kemudian merujuk pada aksi penolakan yang dilakukan Gubernur Bali, Iwayan Koster. PSSI kemudian menilai bahwa penolakan yang dilakukan Gubernur Bali jadi alasan FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023. Sebab bagi FIFA, penolakan seorang gubernur yang wilayahnya dijadikan agenda penting selevel Piala Dunia sama dengan membatalkan garansi penyelenggaraan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali itu sendiri. Padahal sebelumnya, Gubernur Bali sudah menandatangani jaminan pemerintah untuk menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 yang termasuk di dalamnya drawing Piala Dunia U20. Sebenarnya kan pemerintah Bali ini kan memberikan government garansi ketika sepakat dan setuju sebagai salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Ya. Dengan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Kemudian mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat informasi dari FIFA dalam pelaksanaannya. Saat ini kami sedang memikirkan cara bagaimana supaya Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia di dunia, tidak dikucilkan dalam sebuah ekosistem sepak bola. Dan kita memang tahu bahwa ini memang sangat sulit memisahkan antara politik dan olahraga, walaupun kita pingin tetap olahraga adalah olahraga. Lantas, batalnya drawing Piala Dunia U20 ini memunculkan beberapa kekhawatiran publik pecinta sepak bola tanah air, yang dimana isinya merupakan kondisi kelam pesepak bolaan Indonesia apabila Piala Dunia U20 batal digelar. Beberapa kekhawatiran publik jika Piala Dunia U20 2023 batal, diantaranya yakni pertama, FIFA akan membekukan kembali sepak bola Indonesia. Kedua, akan ada kecaman untuk Indonesia dari negara-negara lain karena amanat FIFA tidak dilaksanakan. Ketiga, Indonesia dipastikan tidak akan mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. Kelima, harapan Indonesia untuk jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2034 akan sirna. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif mencampur adukan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan 500.000 orang lebih terdampak langsung kalau sepak bola Indonesia terhenti. Kesembilan,
timnas U16, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membukukan PSSI dan berdampak hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Tak sampai di situ, beberapa hari setelahnya, yakni pada Selasa 28 Maret, Presiden Jokowi pun buka suara dan menyatakan dengan gamblang bahwa Piala Dunia U20 2023 tetap dilanjutkan, sesuai dengan hasil temu sebelumnya bersama Dubes Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama, ini prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution, negara Israel dan negara Palestina merdeka. Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang. Dan pada proses akhir ada 3 kandidat negara, yaitu Brasil, Indonesia, dan Peru. Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia karena kita mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Penyelenggaraan event olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Presiden Jokowi kemudian mengutus Erick Thohir untuk bertemu FIFA dan menyuarakan hak Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 2023. Sehari setelahnya, publik pun digambarkan dengan pengumuman resmi dari FIFA yang memutuskan bahwa Piala Dunia U20 2023 di Indonesia batal digelar.
FIFA tak menyebutkan secara pasti alasan pembatalan Piala Dunia U20, namun kondisi terkini di Indonesia disinyalir jadi penyebab keputusan induk sepak bola dunia tersebut. Seiring dengan hal itu, Erick Thohir mengumumkan perkembangan terbaru mengenai hasil dari pembicaraannya dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Erick Thohir menyampaikan ke muka publik bahwa Indonesia selaku penyelenggara Piala Dunia U20 harus secara sesama menerima keputusan FIFA. Selanjutnya, Erick Thohir menilai keputusan FIFA sudah mutlak dan tidak bisa ditolak. Erick Thohir kemudian tiba di Indonesia dan bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan hasil temunya dengan Gianni Infantino. Lantas, Erick Thohir dalam konversinya pasca bertemu Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya telah memberi surat khusus dari FIFA kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kemudian memberikan instruksi khusus kepada Erick Thohir yang salah satunya yaitu meminta segera dibuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Kini, Indonesia pun dibayang-bayangi oleh sanksi FIFA. Apakah ini awal dari kehancuran atau kejayaan sepak bola tanah air? Kita tunggu saja babak selanjutnya. Saya Ainun Najib, Ahmad Husin, dan Ronald Petrus melaporkan. Follow BIS Channel bersama untuk Indonesia.